Oke, selamat petang kepada kita semua. Puji Tuhan. Saya ingin ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Oke, yang akan kita rayakan dalam masa beberapa hari lagi. Kita puji Tuhan oleh karena Malaysia sudah merdeka. Oke, jadi setiap tahun saya ingat kita merayakan Hari Kebangsaan. Oke, puji Tuhan. Saya ingin lalukan kedatangan kita yang hadir malam ini, baik yang akan bersama-sama melalui YouTube, dan kita juga doakan agar melalui persetujuan kita pada malam ini dalam bersama doa kita semakin kuat, semakin teguh, dan semakin mencari Tuhan. Okay. Jadikan doa itu sebagai gaya hidup, bukan hanya pada hari Selasa malam ataupun kebaktian doa kita berdoa, ataupun sebelum makan kita berdoa, ataupun sebelum tidur kita berdoa. Tapi jadikan gaya hidup. Sebelum kita masuk kereta, setelah kita keluar kereta, sebelum kita interview, sebelum kita mula kerja, ya sebelum apa-apalah. Oke, selepas dan sebelum, semasa, jadikan doa itu gaya hidup. Oke, jadi puji Tuhan. Oke, jadi saya menyambut kedatangan kita pada malam ini. Jadi kalau tidak keberatan sebelum kita mula menyembah Tuhan, memuji Tuhan dalam pujian, saya jemput Saudara Sanjay doa untuk pembukaan malam ini. Shalom Pastor Ding, Shalom Jemaat Central City dan juga saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan yang mengikuti secara online. Puji Tuhan, terima kasih lagi. Puji Tuhan, Tuhan itu sungguh baik. Kita diberi kesempatan untuk kita sekali lagi bertemu di satu platform di atas talian, dan kita sangat bersyukur karena kita tetap dan sentiasa berdoa. Walaupun secara fisikal kita tidak dapat bertemu, tapi kesempatan itu kita hargai, karena doa itu adalah suatu kemestian untuk kita yang masih lagi bernafas. Haleluya, mari kita berdoa, kita serahkan mezbah doa pada petang ini. Kita mahu Tuhan campur tangan, supaya doa-doa yang kita akan naikkan sebentar nanti, itu akan memberi satu hasil yang lumayan, akan memberi satu jawaban untuk kita semua. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur karena Engkaulah sumber sukacita kami, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah nafas kami, kesehatan kami yang telah Engkau beri kami yang sungguh-sungguh kami hargai. Kami ucap syukur ya Tuhan karena semua ini adalah anugerah dan kasih karunia Engkau Bapa. Kami menyerahkan mezbah doa kami pada petang ini sepenuhnya Tuhan kepada Engkau. Kami izinkan Engkau bekerja, berbicara secara terus dalam pelayanan mezbah doa pada petang ini. Apa kami mau ya Tuhan, kami segala benih akan kami tabur, kami akan melihat tuaiannya. Kami akan melihat hasilnya, dan kami akan menikmati hasilnya juga ya Tuhan. Nah Tuhan, doa-doa kami adalah doa-doa yang benar, doa-doa yang aktif, yang mengubah atmosfer, mengubah keadaan menjadi lebih mulia dalam Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menyerahkan setiap bahan-bahan doa, segala firman yang kami dengar, firman itu akan sentiasa hidup dalam hidup kami, menjadi aktif dalam hidup kami, akan menjadi kekuatan untuk kami, menjadi pedoman harian untuk kami Bapa. Walaupun melalui atas talian, tapi kami percaya Tuhan firman itu sentiasa berbicara. Kami juga berdoa saat kami menyembah, kami berdoa roh kami memiliki satu keintiman dengan Engkau Bapa. Kami akan merasai hadirat Engkau walaupun di mana kami berada. Dan suatu kami berdoa ya Tuhan, sama-sama kami berdoa, kami juga akan terus memiliki satu connection dalam doa. Kami mau ya Tuhan, setiap kami mengambil peranan, mengambil tempat, supaya Tuhan kami dipakai menjadi messenger Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan setiap mezbah doa para petani, sehingga selesai dari permula sehingga selesai, semua ya Tuhan, Engkau yang bekerja, kami pasti ya Tuhan, Roh Kudus-Mu sentiasa berbicara dengan kami. Ajarkan kami untuk sentiasa sensitif dalam roh, peka akan pergerakan Engkau, karena kami percaya Tuhan ada satu pattern yang sangat indah yang telah Engkau persiapkan untuk Central City ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita semua yang percaya katakan, Amin. Amin.
Bapa, kami menyembah-Mu, kudus dan datanglah kerajaan-Mu. Jadilah seperti kehendak-Mu, hidup kami muliakan-Mu. Seperti luas samudra, dalamnya lautan kasih-Mu. Oh Tuhan, lebih dari segalanya, seisi dunia sempurna. Kau Tuhan, kami puji tinggi nama-Mu. Kau Allah yang mulia, kami hidup untuk rencana-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Lewati banyak badai berlalu, kepadamu kami berseru. Oh, berkat kasih karunia-Mu, hidup kami hanya bagi-Mu. Seperti luas samudra, dalamnya lautan kasih-Mu. Oh Tuhan, lebih dari segalanya, seisi dunia sempurna. Kau Tuhan, kami puji tinggi nama-Mu. Kau Allah yang mulia, kami hidup untuk rencana-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seperti luas samudra, dalamnya lautan kasih-Mu. Oh Tuhan, lebih dari segalanya, seisi dunia sempurna. Kau Tuhan, seperti luas samudra, dalamnya lautan kasih-Mu. Oh Tuhan, lebih dari segalanya, seisi dunia sempurna. Kau Tuhan, puji tinggi nama-Mu. Kau Allah yang mulia, kami hidup untuk rencana-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Oh, kami puji tinggi nama-Mu. Oh,
sempurna, Kau Tuhan. Oke, terima kasih untuk pujian yang kita dengar bersama-sama. Haleluya. Saya ingin membawa kita melihat daripada Galatia pasal yang kelima. Kita baca sama-sama Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Kita boleh baca sampai ayat yang ke-18 juga boleh. Tapi saya mau petik daripada Galatia pasal 5 ayat 13. Okay. Sesuai dengan minggu ini kita akan merayakan hari kemerdekaan. Jadi saya petik ayat ini untuk kita renungkan bersama-sama. Jadi Galatia ini lebih kepada penjelasan Paulus berkenaan dengan hukum Taurat dan kemerdekaan yang sejati. Okay. Dia menyentuh tentang tujuan hukum Taurat dan juga Injil yang akan masuk dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena pada waktu ini jemaat ataupun orang Kristen di Galatia itu mereka diajarkan dengan ajaran sesat yang mengutamakan hukum Taurat, yang melebih-lebihkan hukum Taurat. Jadi Paulus menulis surat ini kepada mereka supaya menjelaskan tujuan hukum Taurat dan penggenapan hukum Taurat itu. Okay. Jadi surat ini adalah respon terhadap ajaran-ajaran yang salah yang muncul dalam di antara golongan orang-orang Kristen, orang-orang jemaat, orang yang sudah percaya di Galatia pada waktu itu. Okay. Nah, ayat 13 berkata begini. Saudara-saudara, kata Paulus, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Artinya jemaat ataupun orang Kristen di Galatia pada waktu ini sudah dimerdekakan. Ya, di dalam Kristus. Mereka sudah dipanggil untuk merdeka karena Kristus yang sudah mati bagi mereka. Nah, kemudian dia menjelas, tetapi janganlah kamu mempergunakan, terjemah lain sebut memperalatkan. Tapi di sini disebut kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan ataupun peluang untuk hidup dalam dosa. Melainkan dia kata melayani. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi Paulus mengingatkan para pembaca orang Kristen di Galatia bahwa mereka telah dipanggil untuk merdeka. Dalam catatan yang saya buat di sini, hidup orang Kristen itu sangat-sangat terdedah. Selama kita hidup di bumi ini, kita sangat-sangat terdedah dengan 3 perkara. Kalau kita baca daripada surat Yohanes, 1 Yohanes pasal 1, pasal 2 kira-kira kita boleh bacalah. 1 Yohanes pasal 2. Jadi Yohanes berkata bahwa ada 3 cabaran yang kita hadapi selama kita hidup. Nomor 1 dia katakan coba cari ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 hingga 17. Yohanes menyebut 3 cabaran yang kita hadapi yaitu keinginan daging.
selama kita ada di dunia ini. Nomor satu yaitu keinginan daging. Katakan sama-sama, keinginan daging. Oke. Nomor dua, keinginan mata. Oke. Nomor tiga, keangkuhan hidup. Jadi ini cabaran-cabaran yang kita hadapi dalam kita hidup di dunia ini. Oke. Jadi ini kita perlu perhatikan supaya kita tidak terjerumus, terjatuh terhadap ketiga keinginan dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ya, jadi kita tinggalkan di situ sementara keinginan ini, cabaran ini, dan kita balik kepada apa yang dimaksudkan Paulus bahwa kamu sudah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai alat untuk hidup dalam dosa. Dalam konteks kemerdekaan yang Paulus jelaskan kepada jemaat di Galatia pada waktu ini adalah kemerdekaan ataupun pembebasan daripada keterikatan dari hukum Taurat. Artinya mereka ataupun orang percaya di Galatia pada waktu itu diminta Paulus supaya tidak terikat dengan hukum Taurat. Dia meminta mereka supaya tidak terikat dengan hukum Taurat. Jadi inilah pengejaran yang utama yang Paulus mau tegaskan dalam surat-suratnya yang ada kepada jemaat di Galatia. Okay. Dia mengajarkan bahwa kehidupan Kristen tidak didasarkan pada penggenapan ataupun pemenuhan hukum Taurat. Artinya hidup Kristen itu tidak terletak pada melakukan hukum Taurat. Karena mereka ini sudah dimerdekakan oleh Kristus. Okay? Jadi jangan kembali kepada hukum Taurat. Tetapi hidup Kristen itu, kata Paulus, adalah beriman kepada Kristus. Nah, ini kita pegang. Beriman kepada Kristus. Jadi Paulus mengingatkan mereka bahwa meskipun mereka telah merdeka dari keterikatan hukum Taurat, jadi mereka tidak boleh ataupun tidak boleh menggunakan kemerdekaan itu sebagai alasan untuk hidup dalam dosa. Okay. Nah, kalau kita kembali kepada step-step ataupun tahap-tahap kehidupan orang Kristen, orang percaya, ada 3 tahap yang sangat penting untuk kita fahami. Okay. Kita sudah merdeka dan apa lagi? Kristus sudah menebus kita dan apa lagi? Kita sudah terima Yesus dan apa lagi? Mungkin persoalan-persoalan begini yang perlu kita jawab. Nah, tahap-tahap kehidupan orang percaya ataupun kehidupan rohani orang Kristen ada 3. Oke, nomor 1, baik kita tulis, nomor 1 doktrin keselamatan. Amat jelas. Doktrin keselamatan menjelaskan tahap-tahap kehidupan orang Kristen. Yang pertama, nomor 1 adalah pembenaran. Katakan sama-sama, pembenaran. Kita dibenarkan karena iman kepada Kristus. Kita dibenarkan, ini yang pertama. Level yang pertama, kita dibenarkan oleh karena iman kita kepada Kristus. Kita tidak dibenarkan oleh karena kita melakukan hukum Taurat ataupun kita berbuat baik, tidak. Allah menerima kita oleh karena kita dibenarkan karena kita beriman kepada Kristus. Nomor 1, masuk surga, minggu lepas saya sebut, masuk surga itu nomor 1, tiketnya adalah beriman kepada Yesus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, titik. Tamat di situ. Oke. Selepas itu, nah, saya jelaskan sedikit. Di dalam tahap ini, tahap pembenaran ini, ataupun justification ini, orang Kristen, manusia memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah orang berdosa dan memerlukan seorang juru selamat di level ini. Jadi kesadaran ini memerlukan pertobatan. Oke, kalau kita doa di kebaktian-kebaktian, kalau ada tak orang yang mau buka hati dia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat,
Jadi titik peringkat ini, di peringkat ini. Jadi ada satu orang yang angkat tangan. Dia membuka hati, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya dia sadar bahwa dia orang berdosa. Orang itu sadar bahwa dia orang berdosa dan dia memerlukan Yesus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di level ini sudah selesai. Ketika saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya dibenarkan. Apalagi? Seterusnya apalagi? Dan seterusnya, tidak hanya kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga perlu mengalami yang dikatakan penyucian, pengudusan, ataupun sanctification. Justification yang pertama, ingat. Yang kedua, sanctification. Ini doktrin. Kita perlu pengetahuan ini. Supaya kita tidak menyasar kepada proses kehidupan Kristen kita. Yang kedua adalah pemurnian ataupun pengudusan. Tadi saya beritahu, setelah terima Tuhan, apalagi? Nah, ini proses yang kedua, tahap yang kedua. Setelah kita menerima Yesus Kristus, kita perlu menguduskan diri kita dan berkomitmen untuk tidak berbuat dosa lagi. Nah, ini yang Paulus jelaskan kepada jemaat di Galatia pada waktu ini. Mereka sudah dimerdekakan. Mereka tidak lagi hidup terikat dengan hukum Taurat. Jadi mereka harus mempunyai komitmen untuk menguduskan diri. Jadi kalau dalam Alkitab disebut, kuduslah kamu, kata Tuhan, sebab aku kudus. Kita tuh sudah merdeka. Mari kita menjalani kehidupan yang kudus, yang benar di hadapan Tuhan. Jadi pada tahap ini terjadi pembaharuan dan transformasi. Saya boleh kata bahasa transformasi sekarang lah. Ada transformasi dalam manusia lama menjadi manusia baru. Menjadi ciptaan lama menjadi ciptaan baru. Katakan sama-sama, ciptaan lama kepada ciptaan baru. Tujuannya adalah supaya kita ini segambar dengan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Segambar ataupun satu citra, satu gambar, sama dengan Kristus. Ini proses yang kedua. Setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dibenarkan, dan tahap yang kedua yaitu pengudusan, pemurnian, pembaharuan, transformasi dari manusia lama kepada manusia baru. Namun ada juga setengah orang, dia sudah terima Tuhan, tetapi dia masih hidup dalam kantong lama, dia masih hidup dalam manusia lama. Artinya dia kata, saya sudah terima Tuhan. Buat apa lagi saya perlu buat sesuatu? Jadi ini cara proses yang salah. Cara proses yang salah. Kita harus maju kepada tingkat seterusnya, tahap seterusnya yaitu pengudusan. Memperhatikan cara kita bercakap, memperhatikan cara kita hidup, bergaul dengan orang-orang, transformasi, pembaharuan. Dan tahap yang terakhir, yaitu tahap di mana manusia yang setia kepada Tuhan dan menang akan mendapat mahkota. Artinya pemuliaan, glorification. Jadi di tahap ini kita akan disempurnakan dan terus setia dan akan menang. Kalau kita artinya ketika dosa datang, kita berusaha untuk mengalahkan dosa. Ketika godaan datang, kita berusaha untuk mengalahkan godaan. Dan kita tidak terjatuh. Sehingga ketika Yesus datang, maka kita dimuliakan untuk kedua kalinya. Ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, kita dimuliakan. Jadi inilah yang Paulus ingin jelaskan kepada jemaat di Galatia pada waktu itu. Mereka sudah dipanggil untuk merdeka, dan janganlah mereka mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, tetapi melayani seorang akan yang lain oleh kasih Allah. Jadi yang pertama, kita sudah dibenarkan.
Yang kedua, kita masuk kepada proses penyucian, pengudusan, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus? Yaitu kita mencerminkan diri kita melalui firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, mendidik firman Tuhan. Firman Tuhan itu membersihkan kita. Firman Tuhan itu menguduskan kita. Dan yang ketiga, pemuliaan. Artinya menang di atas segala godaan-godaan yang ada. Karena dalam hidup kita tadi, saya ada sebut, yang pertama tadi, hidup manusia ini ada cabaran. Selama kita hidup, kita akan mengalami keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Boleh jadi kita tersasar, boleh jadi kita terjatuh kepada 3 keinginan dunia ini. Jadi oleh itu saudara-saudari, mari kita terus-menerus sadar bahwa kita sudah dimerdekakan. Maka itu janganlah kita hidup dalam manusia lama kita. Kembali kepada manusia lama kita. Hiduplah, capailah kesempurnaan, kemurnian, sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita terus lihat kemerdekaan. Tuhan telah memerdekakan kita. Tuhan sudah Yesus Kristus sudah membayar dosa-dosa kita. Maka selayaknya kita hidup mencapai gambar serupa, segambar dengan Kristus. Yaitu dimerdekakan, mengalami transformasi, pembaharuan dari hari ke hari. Sehingga kita akan dimuliakan ketika Yesus datang untuk kedua kalinya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah kami Tuhan sadar bahwa kami sudah dimerdekakan. Kristus sudah menebus kami dengan darah yang mahal. Dan kami berterima kasih. Biarlah keselamatan itu kami pergunakan untuk tujuan yang menyenangkan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya, shalom. Sekali lagi terima kasih kepada Pastor Ding atas perkongsian firman Tuhan kita pada malam ini. Kiranya biarlah kemerdekaan itu kita alami, bukan hanya sekadar satu perayaan di negara kita, tapi kita merasakan juga kemerdekaan di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita. Amin. Haleluya. Kita akan terus masuk di dalam doa kita pada malam ini. Doa pertama kita akan berdoa untuk perlindungan dari serangan rohani. Ya, perlindungan dari serangan rohani. Ya, apa dia? Apa yang dimaksudkan dengan serangan rohani? Ya. Serangan rohani adalah sebarang percobaan oleh kuasa jahat untuk membahayakan orang Kristen secara rohani. Ini boleh saja pelbagai bentuk seperti godaan, ketakutan, ancaman, kekerasan dan juga keraguan. Nah, bayangkan jika Anda hidup di negara ini dan Anda adalah di pihak minoriti. Contohnya kalau di India, ya, Hindu di sini. Mungkin di negara Thailand, Kambodia, Sri Lanka, Mongolia, Burma, Bhutan dan sebagainya. Itulah negara-negara Buddhis dan kita adalah minoriti. Itu maksudnya. Dan mungkin juga di Indonesia, Malaysia, dan Brunei, bahkan negara lain. Yang dikatakan juga negara Islam. Dan kita adalah minoriti. Ya, so ini juga untuk renungan bersama. Jadi di dalam Efesus 6 ayat terdapat tindakan yang boleh dilakukan untuk melindungi diri kita daripada serangan sepertinya sentiasa bergaul dengan Tuhan. Ya, so itu yang pertama, tetap berdoa membawa firman Tuhan dan bersekutu dengan orang percaya. Yang kedua, mengenakan kelengkapan rohani.
Seperti Paulus maksudkan dalam Efesus 6 ayat 10 hingga 18, seperti kebenaran, keadilan, keamanan, iman, dan keselamatan. Yang ketiga, bergantung pada Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur dalam memberi kita kekuatan untuk menolak godaan, keberanian untuk menghadapi kekecewaan, dan ketenangan untuk mengatasi ketakutan, ketidakadilan, dan keraguan. Di malam ini kita ada belajar 3 perkara. Yang pertama, senantiasa bergaul dengan Tuhan, mengenakan kelengkapan rohani, dan bergantung pada Roh Kudus. Amin. Haleluya. Seterusnya. Oke, so di dalam Efesus 6, 12 dan 13 dia katakan di sini, kerana perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan perintah-perintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan tetap berdiri. Sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Satu peringatan bagi kita, dorongan kita pada malam ini, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan pada masa itu, firman Tuhan menguatkan kita supaya tetap berdiri. Amen. Haleluya, haleluya. Jadi kita akan berdoa untuk beberapa perkara doa ya pada malam ini. Tuhan adalah pembela kita, amen. Doakan agar keluarga kita dilindungi dari serangan rohani, serangan jahat, dari tipu daya dan juga serangan musuh. Kedua, kita berdoa supaya Tuhan beri kekuatan dan keberanian yang teguh menghadapi serangan musuh. Ya, so kita boleh baca juga di yang telah dalam nota yang telah disediakan. Dan ketiga, kita berdoa untuk mungkin keluarga kita, mungkin teman kita, seorang yang sedang mengalami serangan rohani ini, ya, mengalami serangan daripada yang jahat ini, supaya Tuhan memberi kekuatan, memampukan dia dan dilepaskan. Ya, so kita berdoa untuk tiga perkara doa ini. Haleluya. Mari kita berdoa, kita satu dalam doa dan akhirnya nanti saya akan aminkan doa kita. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, Rabashandala sikana da 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 da. Oh, Rabashandala sikana da 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 da. Oh, Rabashandala sikana da 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 da. Haleluya Tuhan. Oh, Rabashandala sikana da 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 da. Segala puji, segala hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Oh, haleluya, kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Dari dulu sehingga sekarang kami telah mengecapi, kami telah melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami. Bagaimana Tuhan menolong kami. Ketika kami di dalam kekelaman, Tuhan ada bersama kami. Ketika kami di dalam permasalahan kami, Tuhan ada memberi kami kekuatan. Ketika kami bergumul dalam hidup kami, Tuhan ada bersama kami, menemani kami, memberi kami kekuatan, memberi kami jalan penyelesaian. Terima kasih Tuhan, bahkan pada saat ini Tuhan kami bersyukur nafas yang Tuhan berikan buat kami. Oh haleluya. Tuhan kau letakkan dalam hati kami, supaya dalam akhir-akhir hidup kami Tuhan, Tuhan terus pakai kami untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Pakai kami menjadi garam dan terang Tuhan. Dan dimanapun kami berada Tuhan, kami menjadi terang-Mu, kami menjadi duta Yesus, kami menjadi alat-Mu. Pakai kami Bapa untuk menjadi saluran berkat. Meskipun kami Tuhan berada gandum di tengah lalang, meskipun kami seperti domba di tengah-tengah serigala. Dan kami percaya Tuhan ketika Tuhan campur tangan, yang mustahil bagi manusia, mustahil bagi Tuhan. Oh haleluya, pada malam ini Bapa kami mau berdoa, menyerahkan Tuhan khusus, kami mau berdoa, Tuhan untuk khususnya perlindungan daripada serangan-serangan jahat ini Bapa. Khususnya dalam hal-hal rohani, kami berdoa Tuhan khusus menyerahkan keluarga kami dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan, Tuhan Engkau lindungi kami. Kami berdoa Tuhan Engkau membungkusi kami dengan kuasa darah-Mu daripada segala serangan si jahat
daripada tipu muslihat, daripada apapun yang tidak baik. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan, merendahkan diri hadapan Tuhan, kiranya Bapa, Tuhan melindungi kami. Oh, bersama malaikat Tuhan yang berkuasa, menjaga, memagari kami. Dimanapun kami pergi Tuhan, keluar masuk kami dari rumah, kendaraan yang kami pakai, di tempat kerja kami, di tempat studi kami percaya Tuhan beserta kami. Immanuel, kami percaya bahwa Immanuel Allah beserta kami. Dan dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan yang ada dalam kami, yang ada bersama kami lebih besar daripada masalah, lebih besar daripada serangan, daripada sejahat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khususnya daripada ibu-ibu, daripada bapa, daripada anak-anak, daripada nenek kami, daripada cucu kami, khususnya bagi keluarga Central City dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Hamba-Mu lepaskan berkat, Hamba-Mu lepaskan perlindungan, Hamba-Mu lepaskan damai sejahtera Tuhan turun dari surga memberkati keluarga kami pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kami juga terus berdoa supaya Tuhan memberi kami kekuatan, memberi kami keberanian khususnya menghadapi tentangan ini, menghadapi serangan ini daripada musuh. Kami tahu Tuhan, kami tahu bahwa iblis ini seperti singa yang mengaum-ngaum. Tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan lebih berkuasa dari segalanya. Oh haleluya, kami juga berdoa Tuhan, Tuhan kiranya beri keberanian dan beri kami Tuhan hati yang teguh ketika kami menghadapi dogaan, menghadapi masalah, menghadapi pergumulan tersebut Bapak. Kami juga berdoa terutama Bapak Tuhan beri kami hikmat, beri kami kebijaksanaan dalam kami mengatur, dalam kami memikirkan apa yang harus dilakukan. Mungkin untuk mendapatkan nasihat daripada teman-teman, mendapatkan nasihat daripada keluarga. Mungkin tidak cukup Bapak, tapi kami percaya ketika kami hadir, ketika kami bersujud di hadapan Tuhan, Tuhan bersuaralah, nyatakan isi hatimu, apa yang harus kami buat, apa yang harus kami lakukan Bapa. Oh tolong kami Tuhan, tolong kami tahu dalam masa dunia yang sekarang ini begitu bising, tetapi kami Tuhan, biarlah kami fokus, mata kami tertuju kepada Tuhan, hati kami tertumpu kepada Bapa. Pikiran kami hanya memikir yang di atas, memikir yang di surga. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, beri kami hikmat sekali lagi, beri kami keberanian. Kami mohon Roh Kudus yang ada dalam kami, berkaryalah. Oh, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Oh, haleluya. Kami juga berdoa supaya Roh Kudus memberi kami kekuatan untuk mengatasi setiap godaan dan kesukaran yang datang dalam hidup kami. Oh, mungkin ketika kami menghadapi masalah, kami bergumul, kami putus asa, kami tidak tahu kemana harus kami tuju. Oh, ketika kami berdoa, rasanya doa kami tidak jawab. Ketika kami di dalam doa kami dengan tangisan Tuhan, mungkin rasanya kami tidak dengar. Tetapi kami berdoa, Roh Kudus tolong kami. Ketika kami rasa lemah, Tuhan kekuatkan. Ketika kami rasa down, Tuhan lift up. Oh haleluya, kami seperti terbang seperti burung Raja Wali. Bawa kami Tuhan untuk terus melihat kepada Tuhan. Bawa kami terus melihat kepada Yesus. Oh haleluya. Dan dalam hidup kami, bawa kami daripada satu kemuliaan sampai satu kemuliaan. Bawa kami daripada satu level kepada satu level yang tidak pernah kami pikirkan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan lepaskan Tuhan urapan kuasa Tuhan. Beri kami karunia demi karunia. Beri kami Tuhan talent demi talent. Beri kami Tuhan sensitivity kepada Roh Kudus Tuhan untuk mendengar suara Tuhan, mendengar rencana-Mu Bapa. Oh haleluya Tuhan, kami merendahkan di hadapan Tuhan. Kami mengaku kami manusia lemah, kami mengaku kami manusia yang berdosa. We are nothing Lord without you. Oh terima kasih Bapa. Malam ini juga kami berdoa supaya kami juga mungkin ada di antara teman-teman kami, mungkin ada di antara keluarga BM Central City, mungkin ada di antara keluarga kami yang jauh mengalami serangan secara rohani ini. Kami mohon Tuhan, biar belas kasihan-Mu, biar belas rahmat-Mu Tuhan, dan kekuatan daripada Tuhan untuk memampukan mereka untuk bertahan
Kami juga berdoa supaya Tuhan beri mereka ketenangan. Oh, dalam pikiran mereka mungkin ada gangguan emosi, gangguan daripada segi fisikal. Kami Tuhan bersama dengan keluarga Central City bersatu di dalam doa. Apapun ikatan itu Tuhan, apapun serangan itu, kami declare, kami berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, segala ikatan, segala sakit penyakit, segala permasalahan dipatahkan di dalam nama Yesus. We declare, Lord, we break the chain saat ini Bapa di dalam nama Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan lepaskan. Oh, Tuhan lepaskan mereka daripada gangguan si iblis ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya campur tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Dan kami berdoa seluruh keluarga Central City akan melihat mujizat Tuhan every day. Berjalan bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengar doa kami yang terbatas ini Tuhan. Dengar doa kami yang kekurangan kata-kata, kurangan daripada kata-kata kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan tahu isi hati kami. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Kami percaya Tuhan tahu keperluan kami. Kami percaya Tuhan tahu setiap apa yang kami inginkan. Haleluya, terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba-Mu lepaskan berkat, urapan kuasa Tuhan. Bahkan breakthrough terjadi malam ini Tuhan. Ketika kami berdoa, ketika kami bersatu di dalam roh, akan terjadi breakthrough terjadi dalam keluarga kami Central City. Oh, haleluya, terima kasih Bapa. Thank you Lord, thank you Jesus. Dengar doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin, amin, dan amin. Haleluya. Oke, shalom semua. Kita teruskan dengan bahan doa yang kedua, yaitu kompromi yang baik dan buruk. Kita lihat slide seterusnya. Oke, maksud kompromi bermaksud sebagai tindakan atau sikap yang bersedia untuk mengurangi atau melepaskan sebahagian dari keyakinan, prinsip atau nilai-nilai yang dipegang teguh demi mencapai kesepakatan atau tujuan tertentu. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kompromi dapat menjadi perkara yang baik atau buruk bergantung pada konteksnya. Kompromi dapat menjadi perkara yang baik jika itu dilakukan untuk menjaga perdamaian dan hubungan yang baik dengan orang lain, tanpa mengorbankan keyakinan atau prinsip kita yang penting. Namun, kompromi dapat menjadi perkara yang buruk jika itu dilakukan untuk membenarkan dosa atau untuk mengikuti keinginan dunia. Seterusnya, keputusan untuk berkompromi atau tidak adalah keputusan pribadi yang harus kita ambil berdasarkan hati nurani kita sendiri. Namun, kita harus selalu mempertimbangkan akibat dari keputusan kita, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Next slide. Oke, so ayat firman Tuhan yang kita boleh renungkan bersama, yaitu dari Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Terusnya, dalam 1 Yohanes ayat 2, ayat 15, 16, dan 17 juga mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan 17,
Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Next. Oke, bahan doa kita ialah nomor 1, dunia ini penuh dengan dosa dan godaan. Mohon agar Roh Kudus menolong supaya kita tidak akan jatuh ke dalamnya. Berdoa agar untuk tetap teguh dalam keyakinan dan prinsip-prinsip yang sudah dipegang dari Alkitab. Bahkan jika itu berarti kita harus menghadapi penolakan atau penganiayaan. Oke, nomor 3, berdoalah dan mohon Roh Kudus terus menjadikan hidup kita serupa dengan Kristus dan menolong untuk tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Berdoalah kepada Tuhan apabila berdiri di garis horizontal dalam memilih berkompromi, Tuhan akan menolong agar memiliki hati nurani yang murni dalam membuat keputusan untuk berkompromi yang benar dan menolong untuk berkompromi yang buruk. Oke, so poin nomor 5, bertaubatlah dan mohon Tuhan menyucikan hati dan pikiran kita jika kita sudah berkompromi terhadap perkara-perkara berlawanan dengan hati nurani kita. So, mari kita sama-sama naikkan bahan doa ini dan nanti saya akan aminkan doa bahan doa ini. Oke, haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Lord Jesus, haleluya. Haleluya Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan untuk kami bersama-sama sekali lagi ya Tuhan menaikkan bahan doa kami pada minggu ini ya Tuhan, di mana pada poin yang kedua ini kami berdoa untuk tajuk kompromi ya Tuhan. Kami berdoa supaya kami memahami Tuhan konteks kompromi ini dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, dan kami berdoa ya Tuhan supaya Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang akan membimbing kami ya Tuhan di dalam menjalani keputusan ya Tuhan melalui kompromi yang baik atau yang tidak baik ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang memberikan kami kesadaran ya Tuhan. Hati nurani kami Tuhan mengetahui ya Tuhan bahwa setiap keputusan yang kami lakukan ya Tuhan adalah berdasarkan dari dorongan Roh Kudus yang ada di dalam hati kami ya Tuhan. Tuhan, berikan kami semua ya Tuhan, especially-nya kami anak-anak-Mu ya Tuhan di PEM Central City Tuhan, supaya kami tidak berkompromi kepada keinginan dunia ini Tuhan, tapi Tuhan kami akan hidup berdamai dengan orang-orang di sekeliling kami melalui kompromi yang baik ya Tuhan, yang akan membawa perdamaian bagi orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Roh Kudus-Mu terus memberikan kami kesadaran Tuhan bahwa apa yang patut dan tidak patut kami kompromi ya Tuhan, supaya kami menjadi anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu di dunia ini Tuhan. Jadikan kami Tuhan, mata hati kami terang ya Tuhan, dan peka terhadap gerakan Roh Kudus ya Tuhan, untuk melakukan keputusan yang tepat di dalam kami melakukan sesuatu keputusan atau tindakan ya Tuhan yang berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu berkata, katakan ya kepada yang benar dan tidak kepada yang tidak benar ya Tuhan. Tuhan, berikan kami ya Tuhan supaya kami terus sadar ya Tuhan bahwa kami harus melakukan keputusan yang tepat yang memberikan kemuliaan kepadamu ya Tuhan Yesus, dan tidak kepada dunia ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa bahwa Engkau terus memberikan kami kesadaran Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang sudah Engkau menangkan, Engkau sudah merdekakan daripada dosa ya Tuhan Yesus. Supaya kami terus
menjadi alat kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan. Kami tidak akan berkompromi kepada dosa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Roh Kudus yang terus menjadikan kami hidup serupa dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami terus dapat hidup benar dan kudus di mata-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah sekiranya kami sudah melakukan perbuatan atau sudah berkompromi kepada dunia ini Tuhan, kami mohon Tuhan pertobatan daripada Engkau, karena Engkau sangat setia ya Tuhan. Jika kami memohon pengampunan daripada Engkau, Engkau sentiasa mengampuni kami ya Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa setiap anak-anak-Mu di gereja BM Central City Tuhan, supaya mereka menyadari Tuhan bahwa Engkau sangat mengasihi kami dan Engkau sudah membebaskan kami, memerdekakan kami daripada dosa-dosa ini Tuhan. Dan Tuhan, berikan kami hati yang terus mengasihi Engkau Tuhan, terus hidup kudus di depan-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami seharian ya Tuhan. Kami sentiasa bersandar dan sentiasa berhubungan intim dengan Engkau Tuhan. Merenungkan firman-Mu siang dan malam dan mendengarkan Roh Kudus-Mu yang sentiasa berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang sudah Engkau menangkan, dan kami adalah kepala dan bukan ekor ya Tuhan. Di dalam setiap keputusan yang kami buat, kami yakin ya Tuhan, Engkau yang memberikan kami pimpinan di dalam setiap perkara yang kami putuskan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami istiharkan jemaat-jemaat di BM Central City, khususnya anak-anak-Mu yang sudah percaya kepada-Mu Tuhan, tidak akan berkompromi kepada dunia dan keinginan dagingnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami istiharkan doa ini. Amin. Sekali lagi shalom dan selamat malam semua jemaat BM Central City. Kita teruskan lagi kepada bahan doa kita yang ketiga, iaitu kemerdekaan rohani. Hari Merdeka Malaysia dirayakan pada 31 Ogos setiap tahun. Ia memperingati kemerdekaan Melayu daripada pemerintahan penjajah British pada tahun 1957. Hari Kemerdekaan Malaysia adalah hari untuk merenungkan sejarah dan pencapaian negara. Ia juga adalah hari untuk melihat ke hadapan dan memperbaharui komitmen untuk membina Malaysia yang lebih baik untuk semua. Dalam konteks kekristenan, kemerdekaan rohani adalah keadaan di mana seseorang telah dibebaskan dari kuasa dosa dan perbudakan kepada dunia. Kemerdekaan ini diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Kemerdekaan rohani bukanlah kebebasan untuk berbuat dosa dengan sekehendak hati. Kemerdekaan ini justru memberikan kekuatan kepada orang Kristian untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah. Kita yang telah dimerdekakan dari dosa akan memiliki motivasi untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mereka akan memiliki keinginan untuk melakukan apa yang baik dan benar, serta untuk melayani sesama. Karakteristik orang yang telah mengalami kemerdekaan rohani. Dia telah dibebaskan dari dosa dan perbudakan kepada dunia. Dia memiliki motivasi untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah. Dia memiliki keinginan untuk melakukan apa yang baik dan benar, serta untuk melayani sesama. Dia memiliki kebebasan untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Allah dan dalam karakter Kristian. Okey, dipetik daripada firman Tuhan Galatia 5. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Okey, di sini ada bahan doa kita ada 4 ya. Yang pertama, doa kita adalah bersyukur kepada Tuhan
atas kemerdekaan rohani yang telah diberikan kepada kita. Bersyukur juga kerana telah mengampuni dosa-dosa dan membebaskan kita dari penghambaan dosa. Bersyukur kerana telah memberikan Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup dalam kebenarannya. Kedua, berdoa bagi orang yang di dekat kita yang belum dimerdekakan dan masih hidup dalam dosa, masih hidup dalam kegelapan. Tuhan akan membebaskan dan memerdekakan mereka dan akan hidup dalam terang Allah dan kebenarannya. Berdoalah agar tidak menyia-nyiakan kemerdekaan rohani untuk tujuan yang lain, melainkan suatu perjalanan, iaitu perlu terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah dan dalam kasih-Nya. Keempat, kemerdekaan rohani adalah hadiah yang harus kita gunakan untuk melayani Allah dan sesama kita. Berdoa untuk bimbingan dan kekuatan untuk melayani dengan cara yang bermakna dan menyenangkan Tuhan. Haleluya. Okey, saya pimpin kita semua dalam doa ya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Uraba santai, asyikara, sikala, baba, haleluya. Bapa kami yang di syurga, Yesus Kristus, anak tunggal Allah yang berkuasa. Terpujilah Engkau Bapa, Bapa yang penuh kasih sayang, teman sejati bagi kita semua. Kami bersyukur pada malam hari ini kerana dapat berkumpul bersama-sama di dalam members doa BAM Central City. Kami percaya Tuhan ada menyertai kami pada malam hari ini. Dan kami, doa kami yang ketiga pada malam ini adalah kemerdekaan rohani. Kami bersyukur Tuhan kerana dapat hidup di tanah air kami, Malaysia, yang sudah merdeka dari tahun 1957 lagi. Tahun ini, kemerdekaan negara kami telah masuk 66 tahun. Kami harus bersyukur atas perjuangan para pahlawan kami yang sebelum ini sebelum tercapainya kemerdekaan. Mereka lah yang banyak berkorban, malah terkorban demi bangsa, tanah air dan negara kami Malaysia ini. Kami percaya Tuhan, roh-roh mereka yang telah korban itu akan jasa tenang bersamamu di sana. Oh, haleluya. Kami juga bersyukur Tuhan di atas nikmat kehidupan serta kemerdekaan rohani yang telah Engkau berikan kepada kami dan bebas dari perhambaan dosa. Sesuai dengan firman-Mu, Roma 6 ayat 18 mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami juga mengucap syukur kerana Engkau telah memberikan Roh Kudus yang memampukan kami untuk terus hidup dalam kebenaran-Mu. Kiranya masih ada belum dimerdekakanlah rohani mereka, Tuhan, jamah setiap hati mereka, sentuh hati mereka, ubah hidup mereka, agar mereka tidak hidup dalam dosa maupun dalam kegelapan. Bebaskan mereka, merdekakan mereka, agar dapat hidup dalam terang Allah dan kebenarannya. Kami juga berdoa Tuhan, kami tidak akan menyia-nyiakan kemerdekaan rohani yang telah Engkau kurniakan kepada kami, melainkan suatu perjalanan, iaitu perlu terus bertumbuh diadakan di dalam pengenalan akan Allah dalam kasih-Nya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau pendengarkan doa kami Tuhan, dan kami percaya Engkau pasti menjawabnya. Kerana kemerdekaan rohani adalah hadiah yang seharusnya kami gunakan untuk terus melayani Engkau dan sesama kita. Dan terus berdoa untuk bimbingan serta kekuatan untuk terus melayani dengan cara yang penuh bermakna, yang dapat menyenangkan hati Engkau. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan penuh kesyukuran. Amin. Terima kasih kepada saudara kita Brother Roland, daripada Sis Margaret dan Brother Johnny untuk doa-doa kita semua yang telah memimpin kita dalam doa. Terus kita tetap berdoa. Okay. Jangan pernah lalai dalam doa kita, karena pada hari terakhir ini banyak cebaran. Okay, banyak cebaran. Okay. Banyak juga godaan-godaan yang ada di sekitar kita. Saya membaca satu statement, ada satu orang post di Facebook, semakin hari semakin barang naik, kata dia. Okay. Semakin hari semakin barang naik, kata dia. Jadi kita doa, bukan hanya barang naik, malah kejahatan pun semakin naik.
orang semakin pintar berbuat baik, berbuat jahat, mencari kesempatan untuk menipu, untuk scam people. Ya, jadi kita doa terus supaya kejahatan tidak akan berleluasa di daerah di sekitar kita. Dan kita sebagai umat percaya, orang Kristen, orang percaya pada Tuhan, terus dilindungi Tuhan, terus diberi kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang jahat ini. Jadi kita terus berdoa dimanapun kita berada. Amin. Tuhan memberkati kita dan terima kasih untuk kesetiaan kita. Mari kita tunduk kepala kita doa pada malam ini. Kita pimpin kita dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Allah, Tuhan pembela kami, Tuhan pelindung, Tuhan penjaga kami, Tuhan sumber damai sejahtera kami. Malam ini Tuhan kami terus berdoa, memberkati jemaat Tuhan yang ada di BM Central City, baik yang bersama dengan kami pada malam ini, yang melalui YouTube, Tuhan yang melalui Facebook, Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan, kami tahu Tuhan, di sekitar kami banyak cabaran-cabaran, baik serangan-serangan yang jahat, yang coba mengganggu kami, yang coba mengambil alih kehidupan kami, yang coba mengambil alih keluarga kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jika ada serangan-serangan si jahat, kami patahkan, kami declare di dalam nama Yesus, kuasa Allah terlebih besar, pelindungan Tuhan terlalu besar bagi kami, dan yang akan menjaga dan melindungi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Tuhan melindungi jemaat yang ada di BM Central City ini Tuhan. Kecil, besar, dewasa, muda. Kami mohon, aku berdoa dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang menguduskan kami, yang melindungi kami, dan membungkus kami dengan darah Yesus. Sehingga kuasa-kuasa serangan-serangan kejahatan tidak berdaya, tidak punya dayanya Tuhan ke atas setiap mereka. Tapi mereka dijaga, dilindungi. Tuhan terima kasih. Aku berdoa memberkati jemaat ini Tuhan. Memberkati negara kami Malaysia, kami bersyukur untuk kemerdekaan yang ada. Kami juga sadar bahwa kami sudah dimerdekakan. Mari kami Tuhan terus mempergunakan peluang yang ada, kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, aku berdoa memberkati jika ada jemaat pada hari ini yang sakit, yang lemah tubuh, aku perintahkan kuasa kesembuhan bilur-bilur Yesus, aku utus dalam nama Yesus ke atas tubuh mereka, memberikan kekuatan, memberikan kebangkitan ke atas tubuh yang lemah, tubuh yang sakit, disembuhkan dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, kami serahkan jemaat Tuhan yang ada pada hari ini, baik pada anak-anak kecil yang dalam percutian, yang ada di rumah, baik ibu bapak mereka sedang bekerja, ketika mereka berada di rumah, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi mereka. Hari-hari yang mereka lalui, Tuhan melindungi, Tuhan berserta. Terima kasih Tuhan. Keluar masuk mereka dari rumah, mereka dilindungi, mereka dipelihara dengan baik. Tuhan, sakit penyakit, wabak-wabak berbahaya di luar sana tidak akan dapat mengambil alih kehidupan mereka. Terima kasih. Terpujilah nama Bapa. Sebentar kami akan berehat. Tuhan, ketika kami tidur pun kami percaya berkat Tuhan akan dicurahkan atas setiap jemaat ini. Terima kasih Bapak, terpujilah nama. Kami tidur, biar Tuhan menjaga kami dan membangkitkan kami pada esok pagi dan terus melakukan yang terbaik dalam pekerjaan, dalam tugas, dalam pelayanan kami. Haleluya Tuhan, terima kasih. Jemaat yang saya kasihi, kiranya Tuhan menyertai kita semua. Kiranya Tuhan Yesus yang akan bersama-sama dengan kita. Dan pertolongan daripada Roh Kudus yang bersama-sama kita dan memimpin hati dan pikiran kita. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Thank you Pastor. Selamat malam semua.